Selamat datang di Ngalor Ngidul. San, Yo, sudah banyak jalan yang ditempuh, San. kamu sih Menuju gimana? jalan kesuksesan, cuy. Iya kan? Yo. Banyak yang ditempuh, Baik yang ditempuh belum nyampe. belum nyampe. Kita sekarang bikin jalan baru lagi, Bikin jalan baru lagi. ya kan? Yoi. Niat baru, semangat baru, ya kan? Modal pertemanan, Modal pertemuan. meskipun gak dari kecil, Iya. ya kan? Aduh, bener. Menurut ente gimana, San? Apa nih? Maksudnya kan, kalau saya sih kan istilahnya beda bidang nih. Jalan yang ditempuh kan. Iya. Kita berdua ini kan Iya. beda nih. Ya. Lu jalannya beda, gue jalan beda. Iya. Ya kan? Jalan lu udah banyak. Gue gitu. sesat jalan lagi. Nah kan? Gue sesat juga. Sampai istilahnya bosen nih dengerin keluhan lu selama ini, ya kan? Kita obrolin aja. Kesannya gue mulu yang ngeluh ya. Yoi. Ya intinya segini, San. Istilahnya kan kita selama ini tuh udah nempuh jalan masing-masing. Gue juga struggle nih. Iya. Ya kan, di sosial media, dari apa yang gue suka, ya kan? Apa namanya? Banyak yang gue coba gitu kan, dari membuat video gitu kan, atau membuat karya-karya yang lain di sosial media gue gitu kan. Lu juga struggle dengan hidup lu sendiri gitu kan. Nah, yang kita perlu obrolin sekarang itu, maksudnya ini adalah episode pertama kita, ya kan? Episode spesial. Ya. Dimana nanti video ini bakal jadi apa? Milestone. Amin. Seperti Bakal jadi milestone, guys. yang akan kita bahas di kesuksesan nanti gitu. Amin. Kan? Amin. Nah, ini kan pasti yang namanya awal kan kita apa namanya, Ci? Kalau kata orang matematika bilang, Ci, itu awal itu gesekan paling susah. Oh gitu. Iya. Karena dia baru mulai, ibaratnya kayak diesel tuh. Oke. Dag, ya kan? Iya. Berat awalnya gitu kan. Cuma kalau udah jalannya tinggal jalan gitu. Bahasanya di tenaga diesel nih mau ke listrik bisa. Iya kan? Mau ngidupin mesin yang lain bisa gitu kan. Tinggal ngidupin dieselnya dulu yang berat gitu. Nah, setelah semua struggle, cerita, usaha yang udah lu tempuh selama ini gitu kan. Nah, dengan adanya podcast ini kan dulu juga lu pernah ngajakin gua. Sempat. Cuma kan waktu itu emang saya juga punya ide gitu. Cuma ternyata waktu ide kita berbeda sebenarnya, meskipun sama podcast gitu. Ente pengen ke Handai Tolan, saya pengennya gua pengennya kayak gini nih. Gitu loh sih. Gitu. Kita bikin baru lagi, bangun baru lagi. Handai Tolan tuh punya elu gitu kan. Nah, ini punya kita nih. Ya kan? Nah, istilahnya gini, pandangan lu gimana sih? Istilahnya kita udah mulai berani nyoba di hal baru lagi. Bakar dulu sih. Gila, pas lo kemarin WhatsApp gua tuh, gua kayak yang, ini seriusan gitu. Kayak gitu sih, Ji. Kayak gue percaya nggak percaya sebenarnya. Percaya nggak percaya, kayak anjing ini serius kayak gitu. Kayak tapi jujur ya, maksudnya dalam lubuk hati gue paling dalam ya, gue luar biasa lah. Gue excited banget. Gue seneng kayak ini tuh kayak breakthrough. Apa sih? Bener, breakthrough. Terobosan. Iya. Itu sih gue nangkapnya kayak gitu. Terus apalagi seperti yang di awal-awal lu bilang, ini modal pertemanan. Nah, ini modal pertemanan. Iya. Gua sama lu tuh kayak yang udah bestie banget. Bener. udah bestie. Itu sih, gue seneng lah. Dan ibarat kata, gue sambut dengan apa sih? Dengan tangan terbuka lah intinya. Kayak gayung bersambut apa sih istilahnya? Kayak peribahasanya kayak gayung bersambut, ya, kayak gitu. Begitu. Iya, gue pengen sesuatu yang baru, dan alhamdulillah lu punya ide kayak gini, punya gagasan kayak gini, dan insya Allah nanti banyak banget insight yang bakal gue dapetin pribadi. Benar. Kayak gitu. Karena selama ini kita sering ngobrol sih. Saling ngobrol. Iya kan? Saling ngobrol. Sambil ngeteh juga kayak gitu. Iya, sambil ngeteh. Ini. Cuma waktu itu sebenarnya kita punya value di situ. Cuma kita belum dokumentasi aja. Belum. Iya kan? Iya. Dan istilahnya di obrolan ini
pastinya banyak banget yang bakal kita obrolin. Yoi. Ya kan, dimulai dari apa sih? Ya apa aja lah. Kita bakal ngangkat topik-topik yang nggak penting, guys. Bener. Khususnya buat kalian yang pengangguran. Kaum terbahan. Yoi. Sebelumnya kita harus mengapresiasi dan angkat topi buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Yoi. Baru aja bisa nahan imbang timnas Australia. Salah satunya bola. Yoi, salah. Terutama lu fans MU. Jangan dua. Yoi. Apalagi baru beberapa jam yang lalu kan timnas kita berhasil nahan imbang timnas Australia. Timnas Australia adalah tim yang notabene langganan Piala Dunia, men. Secara peringkat juga jauh. Yoi, secara peringkat jauh. Mantap. Match pertama kemarin Emirat Arab Saudi. Coachnya Mancini. Roberto Mancini. Siapa yang kagak tahu Roberto Ya, Mancini? tahu asistennya. Buset. Ya itu gua seneng sih. Bola salah satu dari topik kita, terutama kalian yang garis-garis keras. Garis-garis keras, yoi. Kebantai di sini nanti. Yoi. Selain bola ada apa lagi, San? Insya Allah nanti ini pokoknya topiknya bakal banyak banget. Kita bakal ngobrolin apa aja. Ada musik, lifestyle juga, terus ada ini. Dan ada kalanya juga kita menjadi pengamat politik, teman-teman. Yoi. Pengamat politik, tapi insya Allah kita bakalan jauh dari unsur-unsur yang berbau sara. Betul. Ya, kita nggak bakal bahas di sini. Bener, ya kan? Kita cuma sarkas aja. Cuma rasis tipis-tipis lah. Iya, rasis tipis-tipis. Pokoknya nanti ada salah satu, insya Allah next episode bakal ada satu episode. Menurut gue ini bakalan berguna banget buat para sound engineering. Band-band reguleran. Bener. Soundman. Gitu sih. Gue juga gak ngerti sebenarnya. Oke, banyak banget yang bakal kita bahas. Yoi. Dan tentunya seiringnya berjalan waktu, jika seandainya nih, bukan seandainya sih, kita menuju ke arah sana sebenarnya. Kita menuju ke arah sana, kita optimalkan apa yang kita punya. Jika suatu saat nanti kita datengin guest star. Nah, ente mau siapa nih? Lu mau siapa? Itu tadi yang gue bilang, kita bakalan ngebahas sound engineering buat band-band reguleran cafe di. Enggak, itu kan bukan artis nih. Iya, nanti gue bakal undang orangnya. Nanti gue bakal ada lah di benak gue tuh udah bakal ada nanti. Orang yang berkecimpung di dunia itu. Kayak gitu, guest star. Tapi kalau seandainya artis, bicara artis perempuan, entah itu penyanyi atau aktris nih, kalau bakal pengen undang pertama kali ini, entah itu aktris itu aktor atau aktris, pelaku seni. Iya, pelaku seni ya. Lu kan punya versi, gue punya versi, gitu ya. Iya. Kira-kira kalau lu siapa dan kenapa? Gue tuh jujur ngefans banget sama aktris senior ini. Ya, yang senior sama Christine Hakim. Christine Hakim tuh. Ya. Itu mantap, legend itu. Legend. Sama yang senior. Gue ngefans banget sama mereka. Kalau kenapa kenapa Christine Hakim? Kalau perihal acting nggak usah diraguin lah ya. Nggak usah kita bahas di sini. Cuman dia tuh mukanya agak nyerempet-nyerempet sama mak gue. Nyawanya. Mirip dikit-dikit, mirip lah. Ada tai lalatnya kan Christine Hakim. Benar. Oh iya sih, sebenarnya kalau sepintas apa ya, Ci? Dari struktur muka, kulit itu masuk gitu. Ya kan? Agak keriput gitu. Gitu. Mantap. Nah, kalau lu siapa? Dian Sastra, Ci. Aduh, berat. Nih, kalau nanti kita datengin Dian Sastra nih, sumpah kita nggak perlu ngobrol. Berat. Kita cukup pandengin dia sejam, cuy. Itu konten kita. Pandengin doang sejam. Nggak perlu ngobrol pokoknya. Kan? Dari zaman SMP apa ya? ADC tuh, Ci. ADC. Scene yang ciuman tuh, Ci. Aduh. Wait. Emang Dian Sastra kan dia etnisnya Jawa kan? Oh, emang ya? Jawa. Dian Sastra Wardoyo. Iya, Wardoyo. Kan? Kalau nggak Jawa, Minang ada Minang lagi. Batak ya kan? Iya. Beda lagi nih. Siapa, cuy? Si Dian Sastra itu bener-bener wajahnya itu pure, cuy. Kalau itu Jawa banget dan eksotik banget. Indonesia banget. Dan lo tahu film Pasir Berbisik? Christine Hakim sama Dian Sastra. Nah, gue tahu.
Selamat Raharjo. Aduh, itu. Aduh, nggak ada lawan itu. Itu sebenarnya Nggak ada lawan. Dian Sastro tuh udah apa ya, kayak di bawahnya atau senior kan belum senior ya kalau Dian Sastro. Gue ngefans juga sama dia. Cuman ya suatu mungkin someday kita bisa ngundangnya kan, ini bakal gila banget sih. Bener. Kalau perempuan nih, aktris nih, Dian Sastro. Tapi kalau aktor siapa? Pak Kusadewo. Tio Pakusadewo. Lu lihat dia apa tuh pas main di film apa gimana? Banyak pas dia apa sih? Gue lupa judulnya. Cuma dia filmnya tuh dia tuh pemandi mayat. Dia tuh kalau mayat dijempol di rumah sakit tuh ada labelnya tuh. Iya. Nah labelnya dia bawa pulang tuh. Film apa ya? Sama apa ya, kalau difotoin apa enggak ya? Gue lupa. Coba dia labelin, dia koleksi di kamarnya kalau nggak salah. Oke. Kalau saya nggak salah lupa. Mm-hmm. Nggak salah ingat maksudnya. Nah, gue makin tertarik sama Pak Kusadewo itu bukan cuma masalah perannya, itu nggak usah ditanyain lagi sih. Itu ketika dia diundang oleh Deddy Corbuzier. Oh. Ketika dia jelasin bagaimana kehidupan di penjara. Oh iya, dia sempat masuk. Iya. Gitu. Itu apa ya, waktu itu ketika dia diundang sama sebenarnya udah tahu sih kalau kisi-kisi di penjara ya memang semua mafia masih running di sana gitu. Running bisnis mereka masing-masing gitu loh. Mereka tetap jalan, cuma dari informasi Pak Kusadewo itu makin memperjelas gimana kondisi yang ada di tahanan. Kayak gitu loh. Jadi istilahnya lu yang berpengaruh nih istilahnya di sana punya fasilitas segala macam kayak gitu. Tapi di luar itu yang gue bikin kesamsem lagi itu ketika dia jadi apa namanya tuh cuy, model video klipnya Dewi. Ya. Ini begitu salah itu. Tapi itu tua om cuy, tapi auranya aduh bukan main itu. Iya bener. Iya gue inget. Siapa Kusadewo ya? Pak Kusadewo. Guys, sebelumnya mohon maaf banget nih, kita pakai sarung. Bener. Biar kita bisa sholat. Biar kita soleh. Bener. Iya. Biar bilang soleh kita. Tapi lo kan emang lulusan pesantren. Kagak usah disepil. Cuy. Oh iya, sorry. Lu harapan lu apa? Harapan gue buat podcast ini. Ngalor ngidul. Harapan gue sebenarnya nggak banyak ya. Satu, kaya raya. Itu pasti sih. Berkecukupan. Ya. Pertama tuh bisa semoga nanti bisa banyak insight yang bisa gue dapetin ya. Benar. Ya, yang kedua, mudah-mudahan ini podcastnya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bagi gue pribadi. Benar. Bagi lu, ya kan. Itu sih. Terus yang ketiga, yang paling spesial adalah mungkin ini adalah semacam kado kecil buat anak gue. Benar. Oh, lu baru itu ya? Yoi. Baru jadi bapak. Anak pertama. Yoi. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini kita bicarain nanti ya. Oh, kita nanti. Oh, siap. Episode lain aja kita bahas. Karena istilahnya sebenarnya kita cuma selisih 7 bulan. Lahiran ya? Iya, lahiran. Oh iya, bener. Gua dulu kan, bini gua dulu maksudnya baru dulu kan. Itu nanti kita akan bahas nih gimana experience-nya. Gitu loh, ketika lu pertama kali ngelihat wajah dari anak, itu seperti apa, ya kan? Terus juga pasti banyak apa ya? Ada kisah-kisah yang istilahnya memang di situ ada pelajaran baru, ada input baru gitu loh, Ci. Intinya kayak gitu. Nah, ini kita akan bahas di episode yang lain. Episode. Betul. Ini sekarang kita pengen ngenalin ngalor ngidul ke kalian semua. Apalagi San? Kalau gua harapan belum. Oh iya, harapan lu gimana? Harapan lu belum. Harapan lu gimana? Harapan gua ini apa ya? Sebenarnya apa ya? Kadang-kadang pondasinya misalnya gua udah 35 sekarang. Sama kan, kita tahun yang sama lah ya. Iya. Ya kan? Istilahnya dengan pekerjaan kita masing-masing, kalau lu sih istilahnya selama ini kan ikut passion nih. Iya kan? Bisa dibilang lah. Bisa dibilang seperti itu. Nah kalau gua selama ini sebenarnya nggak ikut passion sebenarnya. Oh, emang passion lu apaan? Jadi penulis puisi. Oh iya. Bikin buku gitu ya. Ya, intinya kayak gitu. Cuma kadang-kadang kita kan gini San. Sebenarnya beberapa kali saya udah pernah nawarin ini ke beberapa media cetak, cuma mereka nolak. Oke.
terakhir tuh Gramedia. Alasannya apa tuh? Iya, terakhir tuh Gramedia, dia alasannya itu karena mereka belum terima puisi. Oke. Yang mereka terima itu waktu itu novel. Oke. Gitu kan, sementara yang jadi expert gue itu di penulisan puisi. Gitu kan. Nah, karena apa ya, karya gue banyak di puisi gitu, semuanya memang puisi gitu loh. Nah, mereka nggak mau nerima gitu loh, karena memang mereka nggak nerima puisi dulu gitu kan. Dan salah satunya juga kan apa namanya, susah bersaing di apa namanya sih, untuk mendapatkan kesempatan itu sulit. Nah, beberapa teman di Jogja itu sebenarnya nawarin, cuma konsepnya kalau di Jogja itu dan beberapa orang di Bekasi itu kita bayar. Oke. Kita bayar 5 juta untuk 100 eksemplar, di mana satu eksemplar itu satu buku tuh isinya sekitar 100 halaman. Gitu. Dan itu pun kita harus jual sendiri. Kita harus masarin sendiri gitu loh. Sementara gua nggak punya pasar. Gitu loh. Kalaupun gua ngeluarin 5 juta nih, gua nggak punya pasar, gua mau jual kemana? Iya kan? Akhirnya kan ya udah, akhirnya gua main di sosial media gua gitu kan, share karya-karya gua gitu kan. Gua nggak punya cara lagi gitu. Sementara yang lu tahu, orang itu bukan apa ya, orang tuh cenderung lebih ke musik daripada baca puisi. Gitu loh. Yang saya perhatikan nih di YouTube gitu kan, atau di mana gitu, di platform yang lainnya, puisi-puisi itu tidak sebanyak musik viewernya. Gitu. Kalau dibandingin, wah jauh banget bahasa kayak gitu. Nah, gue pengen ke arah situ, gue pengen punya privilege misalnya nih ke mana, ke percetakan buku besar nih, atau Mizan atau yang lain gitu kan, Gramedia. Kayaknya gue mesti harus jadi orang dulu gitu. Jadi orang dulu, baru gue bisa punya privilege gitu. Atau seenggaknya ketika ini sukses, kita dikasih sama Allah rezeki yang kita nggak tahu gitu kan. Gue punya modal gitu loh buat nge-push itu. Bahasanya kayak gitu, sama kayak di passion lu gitu kan. Lu kan kendala sebenarnya selama ini sama gue, kendalanya dana. Iya kan? Kan kayak gitu sih. Nah, makanya gue pengen, harapan gue di podcast balik lagi ke harapan lu. Iya. Fundamentalnya tadi, gue pengen jadi penulis. Nah, harapannya di sini, ini bisa jadi wadah gue, bisa ngangkat gue jadi bener-bener penulis. Gitu loh. Dengan karya-karya gue, lu juga pasti sejatinya ya pengen jadi orang yang selalu di atas panggung gitu kan, dari panggung ke panggung gitu kan, dikenal banyak orang. Karya lu dihargai, didengarkan gitu kan. Istilahnya bisa dapat nafkah dari situ juga gitu kan. Nah, gue juga sama fundamentalnya. Harapannya dengan podcast ini, ngalor ngidul, kita ngobrol apa aja yang nanti kita bakal obrolin gitu. Itu apa ya, harapannya para pendengar nanti bisa cocok dengan apa yang kita obrolin. Intinya gitu. Nah, harapannya tadi para pendengar bisa suka, bisa cocok sama kita, sama konten kita. Tidak ada yang tersinggung. Semoga tidak ada masalah sih. Itu yang kita harapkan. Semoga nggak ada boykot-boykotan. Kita have fun aja. Ya kan, kita ngobrolin yang istilahnya yang bisa diobrolin aja gitu kan. Obrolan harian lah bahasanya. Iya kan, bukan obrolan yang terlalu berat juga. Kita ngomong politik juga mau ngomongin apa. Nggak ngerti juga gue. Iya kan, kita nggak bisa merubah negara juga. Ya kan, palingnya maksudnya ya udah, kita ngobrol politik ringan aja. Musik juga gue nggak sedalam itu. Iya kan? Ya udah, akhirnya santai aja nanti topiknya. Santai aja. Gue harap banyak progres dari niat baik kita ini, progres dari apa sih? Semoga ini benar-benar menjadi langkah kita gitu loh. Untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Biasanya kayak gitu, dari passion itu yang tentunya muaranya adalah kita bisa manfaat buat orang lain kan, Ci? Yoi. Jawaban gue lebih dalam ya. Ya kan? Lebih apa ya kalau kata ini, lebih apa ya, Ji? Kayak lebih puitis, itu apa sih bahasanya? Apa ya, Ci? Lebih ya puitik aja udah. Karena kan passion lu itu sudah lu buat dari kecil. Passion gue juga sama.
Gue nulis dari kecil, dari kelas 6 SD. Oh, lu udah nulis tuh dari SD. Dari kelas 6 SD gue udah nulis, cuy. Iya kan? Dewa 19, Risalah Hati. Iya. Itu lagu yang merubah jalan hidup gue. Oh, dari Risalah Hati. Iya. Sih. Itu di Bintang 5 ya? Bintang 5. Bintang 5. Bintang 5 yang personilnya 5, tapi di apa namanya? 4. Covernya 4. Iya, tapi di covernya 4 di albumnya. Erwin Gutawa almarhum turut prihatin. Erwin Gutawa. Erwin Bukan dong. Prasetyo. Erwin Prasetyo. Sorry. Sorry. Erwin Prasetyo. Ini Almarhum. Mohon maaf. Itu gitu sih. Maksudnya ini bisa menjadi langkah baru buat kita untuk meraih ya lu apa yang lu mau, apa yang kita mau. Amin. Yang bisa manfaat buat orang lain. Yes. Nggak ada nasib aja sih. Nggak ada nasib. Gambling. Enggak sih, nggak gambling kalau enggak ya? sih. Ini nggak gambling, karena kalau gambling tuh ada resiko. Oh, ada resiko. Iya kan? Lu kalau gambling ada resiko. Oke. Ini kan nggak ada resiko. Iya kan? Kita Jadi nothing tulus aja gitu. nothing tulus, bawa manfaat aja udah buat orang. Yes, ya. Gitu kan? Kelas. Menyala bangku. Aduh. Lu pernah sempat capek nggak sama passion lu? Capek ya? Capek kayak, ini kok kayak nggak ada Kayak progres stuck gitu ya, kayak Iya, stuck di situ kayak aja. nggak ada progres gitu. Pernah? Manusiawi nggak sih? Manusiawi sih. Pernah gue. Saya yakin Ahmad Dhani juga pernah kayak gitu kali. Kayaknya sih. Makanya sekarang dia lagi jarang banget bikin lagu. Oh iya. Jarang banget. Benar. Iya. Terakhir itu Republik Cinta. Album Dewa ya. Iya, terakhir Republik Cinta. Dan sekarang cuma ngeluarin single. Sama Elo kemarin cuy. Dan itu banyak dikritik sama orang gitu. Iya kan? Karena liriknya tidak sepuitik dulu, Iya. iya kan? Terlalu apa sih bahasanya, terlalu standar gitu. Malah tidak standar. Untuk seorang Ahmad Dhani. Untuk seorang Ahmad Dhani. Dan gue ngefans banget sama dia lagi. Gitu tuh, Pernah gue stuck. Pernah kayak pegel, pernah capek banget gitu. Cuman gue tuh selalu punya alasan buat akhirnya gue jalan lagi di passion gue. Kayak ya udah deh San, lu nggak apa-apa, berhenti dulu gitu. Lu rehat dulu deh. ya kan, lu rehat dulu. Lu ngambil ancang-ancang lagi deh. Nah, itu sih. Dan alasan yang paling kuat yang bisa bikin akhirnya gue balik lagi sama passion gue adalah gue tuh kenapa ya, gue tuh kalau udah ngejar satu, sebelum itu bener-bener gue capek tuh, gue selagi gue masih mampu jalan, selagi gue masih bisa usaha, gue bakal kejar sampai kapanpun. Itu sih. Terus kayak orang-orang terdekat gue tuh, gue kayak bisa, mudah-mudahan setelah nanti gue jadi bener-bener musisi gitu, semoga nanti keberadaan gue tuh bisa jadi manfaat buat orang-orang sekitar gue. Itu sih yang akhirnya alasan itu yang bikin gue struggle terus gitu. Gitu sih. Gas terus gitu, pas rem gitu saja. Nggak apa-apa sih kalau manusiawi lah, lu capek, lu pegel karena lu nggak bisa ngasilin apa-apa dari situ, lu karya lu masih belum bisa didengar. Cuman gue yakin aja dalam hati gue, San, lu yakin bisa kok, hati gue selalu ngomong kayak gitu. Apalagi apa ya, maksud gue kayak support system dari teman-teman deket, dari keluarga itu kayak masih ini gitu Ji, masih ada lah gitu sih. Ya memang istilahnya dari muda sampai usia sekarang, Iya. Cukup perjalanan yang cukup lama ya, ya kan? Prosesnya lama. Lama. Masalahnya adalah kita juga kekurangan dana. Jadi kita nggak punya privilege itu, Ci. Sama kayak gue, maksudnya kadang-kadang gue mau apa ya, bukan kadang-kadang, berkali-kali, Ci, buat udahlah berhenti aja nulis. Kalau lu kan passionnya di musik ya kan, lu bikin lagu itu butuh waktu beberapa waktu lah istilahnya ya kan. Gue kan sehari juga kelar sih. Iya kan? Bahkan satu hari bisa produksi 1 sampai 2 nih tulisan gue.
Bahkan sampai gue pikirin betul-betul gitu ya, kira-kira memiliki esensi, memiliki interpretasi yang tidak satu gitu loh, Ci. Karena gue ingat banget tuh kata Jokpin almarhum. Joko Piturbo ya? Semakin banyak orang menginterpretasikan satu karya, maka berarti karya itu betul-betul kaya gitu loh, Ci. Karena dengan berbagai kondisi karya ini bisa masuk. Oh iya, sebelumnya interpretasi apa interpretasi? Yang benar. Interpretasi, mana yang benar? Interpretasi. Interpretasi. Iya kayaknya. Koreksi kalau salah. Iya benar. Gitu kan Jokpin kayak gitu. Nah, maksudnya bukan pernah ya, sering gue bikin istilahnya puisi-puisi yang menurut gue ini memiliki makna ganda gitu loh sih. Gitu, betul-betul memiliki makna ganda. Pada akhirnya gue lemes. Apa ya? Karena gue masih nyari viewer, nyari orang-orang yang nge-like gitu. Sementara yang nge-like di Instagram gue, di platform yang lainnya itu ya bisa kehitung. Ya bisa kehitung. Iya. Cuma memang ada sih sebagian yang cukup tinggi lah di antara yang lainnya gitu. Itu sebenarnya itu yang membuat saya terus semangat gitu untuk terus nulis, intinya kayak gitu. Jatuh istilahnya jatuh bangun gini tuh karena lu bayangin sih, lu kontak orang penerbit ditolak, semuanya nggak ada yang terima gitu. Jadi kadang ini apa tulisan saya tidak semenarik itu gitu loh, Ci. Gue juga nggak tahu gitu kan, akhirnya berhenti lagi buat nulis gitu, tapi tetap sih pada akhirnya balik lagi akhirnya juga, nulis lagi tetap gitu kan. Kadang-kadang gue sounding juga ke beberapa orang-orang yang di lingkungan kerja gue gitu kan, gue bikin puisi nih, gue juga bisa baca puisi, nanti kalau ada kegiatan apa yang ada banyak audiens gue mau dong dikasih panggung gitu kan. Cuma sekarang belum, nah rencananya tahun sekarang itu gue minta panggung gitu loh, supaya gue bisa mengekspresikan apa yang jadi passion gue. Seenggaknya gue dilihat sama orang dah gitu loh, dengan lingkup yang audiens yang cukup besar. Gitu. Sepengalaman gue membaca puisi gitu kan, karena selama ini audiens gue sebenarnya belum cukup dewasa untuk memahami karya-karya gue, Ci. Nah makanya gue pengen panggung, karena ketika panggung itu ada cukup besar dan memang audiensnya itu 50% itu adalah orang-orang yang dewasa yang cukup mengerti esensi dari tulisan, dari puisi-puisi gue. Gue harapannya begitu, Ci. Yang jelas kita nggak boleh patah arang, Ci. Nggak boleh. Karena kalau arang udah patah udah susah disatuin. Susah. Tugel boleh. Itu bahasa Jagapura. Iya, kita belum kenalin. Oh iya, kita belum introduce. Saya Najih. Dan gua Hasan. Selamat datang di channel kami, di podcast kami di Ngalor Ngidul. Yes. Semoga ini jadi manfaat buat kalian semua. Kita meraup banyak benefit ya. Sama-sama meraup benefit dari output dan inputnya. Dan semoga ini bisa terus dan bisa jadi wadah ya. Yes. Jadi wadah juga untuk kita bisa terus berkembang, untuk terus improve diri. Oke? Kita dari podcast Ngalor Ngidul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yoi.